Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersaat teduh bersama-sama. Tentunya kami berharap berdoa kepada Tuhan supaya saat teduh ini benar-benar menjadi momen yang istimewa buat kita semuanya. Karena itu mari datang bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
Raja, Kau Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu. Kami menyembahmu, Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Tuhan Juru Selamat kami. Oh Yesus, 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 kerajaanmu, kebenaranmu. Kaulah segalanya di dalam hidup, ya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, Yesus Bapa dan Raja kami, Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah Bapa, Kaulah Tuhan. Benar ya Bapa, kami mau mengasihi-Mu seumur hidup kami. Kaulah bagian kami untuk selamanya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon buka hati kami. Bukalah hati kami. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu Open the yang taat eyes akan of firman-Mu my Tuhan. heart, Lord. Mampukan kami Yesus, mampukan kami ya Roh Kudus. Layakkan kami anak-anak-Mu untuk menerima firman-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa sendiri yang turun tangan untuk memberi hikmat merimunya dari surga. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tentunya kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan hari ini kita telah sampai pada Injil Lukas pasal yang ketiga. Dan kita akan dibantu hari ini oleh Ibu Sulis ya, untuk membacakan dari Lukas pasal yang ketiga. Silakan Ibu. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilen, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu,
Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya baju. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Aku datang juga pemungut-pemungut cukai dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, 'Guru, apakah yang harus kami perbuat?' Jawabnya, 'Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.' Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.' Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, 'Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan.' Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Seltil, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Abinadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalil, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami sangat percaya
Pada waktu tadi kita bersama-sama membaca firman Tuhan, ada sesuatu yang roh Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, tapi izinkan saya untuk berbagi sedikit apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Mari kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada bagian pasal yang ketiga tentunya ya. Pada bagian ayat yang ke-19. 19 atau mulai 18 untuk jelas sekali, lebih jelas ya. 18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang sesuai firman, kita berharap bahwa apa yang baik bagi kita itu akan terjadi menyertai dengan apa yang baik yang sudah kita kerjakan. Tetapi hari ini kita melihat sesuatu hal yang menarik, di mana Herodes memenjarakan Yohanes. Padahal Yohanes Pembaptis bukan melakukan sebuah kesalahan. Dia memberitakan kebenaran firman untuk membuat Herodes bertobat. Karena Herodes ini telah mengambil istri saudaranya. Bayangkan saudara. Ya, istri saudaranya sendiri. Saudaranya bukan mati lalu sudah mati lalu istrinya diambil oleh dia. Bukan. Saudaranya masih hidup dan Herodes ini seperti mengambil istri saudaranya. Dan itu adalah sebuah perbuatan yang keji dan Yohanes mengingatkan Herodes akan kejahatannya. Tapi mengapa kemudian Yohanes yang sudah melakukan apa yang baik ternyata justru berhasil dilemparkan oleh Herodes ke dalam penjara? Bukankah ini sebuah pertanyaan yang cukup besar di benak kita? Karena sebagaimana kita, orang-orang Yahudi pada masa itu pun mempunyai konsep yang sama. Yaitu bahwa kalau orang melakukan apa yang disuruh Tuhan, pasti yang baik akan menanti dia. Yang baik menurut pandangan manusia ya. Yang baik menurut pandangan manusia pasti akan terjadi dalam hidupnya. Sedangkan kalau orang berbuat jahat, ya pasti dia akan mengalami penderitaan. Atau penderitaan itu pasti terjadi karena ada dosa. Tidak heran bukan? Pada waktu mereka, murid-murid Yesus melihat ada orang yang buta sejak lahirnya, lalu mereka bertanya, dosanya siapa Rabi? Dosanya atau dosa orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi sekali lagi firman Tuhan merombak pola berpikir kita. Bahwa apa yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang menurut kita jelek, belum tentu sebenarnya benar-benar jelek. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu punya rencana yang melebihi pemikiran kita. Kita tidak pernah tahu masa depan, tapi Tuhan terlebih tahu masa depan kita. Terkadang bisa jadi, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, sebagaimana mungkin teman-teman kita yang berada di daerah kekristenan yang begitu berat yang ditindas. Mereka mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dan karena mereka mengikut Tuhan, mereka dipenjarakan. Saudara kasih Tuhan, inilah kenyataannya. Bahwa apa yang kita pandang baik, belum tentu benar-benar baik di mata Tuhan. Dan sekali lagi, apa yang kita pandang jelek, belum tentu benar-benar jelek di mata Tuhan. Bagaimana supaya kita sebagai orang Kristen bisa menerima kenyataan seperti ini? Tidak ada lain selain kalau mata kita hanya bisa, kalau kita menerima sebuahnya ini, kalau mata kita memandang pada Tuhan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa apa yang dikerjakannya pasti yang terbaik. Dan bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Selama kita masih terikat pada dunia ini, maka kita akan banyak mengalami kekecewaan. Ketika hal yang menurut kita buruk itu terjadi dalam hidup kita.
Tapi selama kita sadar, dunia bukanlah rumah kita. Selama hidup di dunia ini, hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan. Maka kita tidak akan bingung ketika hal yang buruk terjadi. Menurut kita buruk terjadi ataupun menurut kita baik terjadi. Kita tidak akan sombong dan melupakan Tuhan. Kenapa? Karena hati kita selalu memandang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu yang terbaik. Puji Tuhan. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Semoga renungan ini tidak menggoncangkan iman saudara, tetapi membawa saudara pada pengertian yang benar tentang hidup bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang bersama pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Sebuah firman yang begitu keras, yang tidak mudah diterima oleh manusia kami. Karena sebagai manusia, siapa sih yang tidak ingin hidup enak terus di dunia? Siapa yang tidak ingin merasa hidupnya selalu dalam keadaan yang bahagia secara duniawi? Tetapi lewat kebenaran-Mu hari ini kembali kami diingatkan bahwa dunia bukanlah rumah kami. Apapun bisa Tuhan izinkan terjadi pada kami selama di dunia ini. Tetapi satu yang kami mau tetap percaya, bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itulah yang terbaik Tuhan. Itulah yang terbaik. Kuatkan mata kami, berikan kami kekuatan iman Tuhan, untuk bisa memandang yang seperti itu. Karena itu tidak mudah. Berikan kami kekuatan untuk percaya penuh kepadamu, mengiringmu hingga akhir hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saya akan ajak kita berdoa bersama-sama untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus yang kita kenal, supaya mereka pun boleh menerima keselamatan di dalam nama Yesus. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan lanjutkan doa kita. Kita akan sebentar lagi berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan untuk bangsa negara kita yang tercinta Indonesia. Dan untuk ini, hari ini saya akan dibantu oleh Ibu Wiwi ya. Yuk, silakan Bu. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Ya Tuhan. Untuk memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima Kami berdoa kasih, buat Tuhan. bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau lawat Indonesia. Engkau jauhkan dari segala Yesus. apapun juga Tuhan. Oh Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Engkau yang selalu menopang negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau jauhkan bangsa dan negara kami Tuhan dari segala kesulitan Tuhan. Dari segala apapun Tuhan. Dari segala bencana. Dari segala peperangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya Yesus. Engkau selamatkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat Indonesia. Engkau Amin. melawat negara yang kami cintai ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Untuk kasih. hamba-hamba Tuhan kita juga akan doakan. Berdoa Haleluya. Tuhan buat hamba-hamba Tuhan. Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau lawat setiap hamba-hamba Tuhan,
Baik penginjil-penginjil dimanapun dia berada Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan di dalam kehidupannya untuk melayani Kau lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Amen, amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga memberkati semua keluarga-keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang akan bertindak. Amen. Engkau yang akan berkuasa. Engkau yang akan melindungi Tuhan dari apapun juga Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa ini yang penuh kekurangan hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kita akan berdoa juga bagi jemaat-jemaat ya di berbagai tempat. Juga untuk yang sakit, yang dalam masalah maupun diikat kuasa-kuasa kegelapan. Dan hari ini kita akan dibantu untuk berdoa oleh Ibu Sulis. Mari kita satukan hati bersama-sama. Haleluya, Yesus, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala hormat dan kuasa hanya bagi-Mu ya Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini lagi sakit Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan senantiasa yang menjadi dokter atas mereka. Ya Tuhan, lewat tangan-tangan dokter, suster, obat-obatan yang diminum Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, Bapa akan memberikan kesembuhan bagian-bagian tubuh yang lemah, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Biarlah Bapa sendiri yang akan mengobati lewat tangan-tangan orang-orang ini Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu senantiasa dipermuliakan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima saudara kami yang menghadapi masalah Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu permasalahan apa yang dihadapi, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, terus berikanlah hati yang penuh sukacita dalam hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka senantiasa menyebut nama-Mu dan memohon pertolongan dari Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menurunkan pertolongan buat mereka Tuhan. Amen, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati saudara-saudara kami semuanya. Engkau berkati jemaat-jemaat di seluruh Indonesia, di seluruh kota kami ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkati anak cucu mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah Engkau lawat keluarga mereka. Engkau beri berkat, Engkau beri hikmat senantiasa buat mereka Tuhan, saudara-saudara kami ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga rindu Tuhan melihat kami makin hari akan makin bersatu di dalam kami mengikut Engkau Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus, terus ajar kepada kami. Haleluya. Untuk kami tidak akan jatuh dalam dosa Tuhan. Ajar kepada kami anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk senantiasa kami dekat dengan Engkau. Jauhkanlah dari hal-hal yang tidak baik dalam diri kami semua. Amin, Tuhan. amin, Tuhan. Apabila ada roh kegelapan Tuhan, ada roh yang jahat Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan. Tuhan Dalam Yesus, kami nama percaya Engkau akan senantiasa Dalam nama melawat dan Yesus. melindungi kami semua. Haleluya. Tuhan Yesus, Haleluya. terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih anugerah-Mu terus tercurah atas kami, anak-anak-Mu, jemaat-jemaat kami semuanya. Terus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Bapak akan terus memberikan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah seruan doa kami ya Bapak, dengan penuh ucapan syukur kami kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh suatu saat yang indah bersama Tuhan. Dan setelah kita bersama-sama tadi berdoa syafaat, sekarang
Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kita masing-masing berdoa bagi pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik, sudah ya. Yang nanti sebentar lagi masih mau lanjut, silakan tetap lanjut ya. Boleh terus berdoa syafaat dan kami sangat bersyukur kalau saudara punya waktu banyak untuk Tuhan. Dan yang mau mengakhiri bersama-sama kami karena mungkin kesibukan yang ada, mari kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Ketika kami keluar dari tempat saat teduh kami, biarlah Tuhan tolong kami selalu menjadi berkat bagi sekeliling kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.